Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar bersama tentang standar syariah manajemen mutu. Nah, kita di sini nanti akan belajar bersama mengingat kembali tentang indikator standar pelayanan minimal syariah, kemudian indikator mutu wajib syariah, dan juga insiden keselamatan syariah. Selain itu, nanti di sini kita akan bersama-sama melihat bagaimana persepsi pasien kita terhadap pelayanan syariah yang sudah kita jalankan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Itu mari kita mulai untuk materi pada hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa rumah sakit kita telah tersertifikasi sebagai rumah sakit syariah, dan pada rumah sakit syariah itu kita wajib menerapkan standar syariah manajemen mutu. Nah, standar syariah manajemen mutu itu diantaranya terdiri dari standar pelayanan minimal syariah. Ya, standar pelayanan minimal syariah ini yang pertama adalah membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan. Kemudian memberikan hijab untuk pasien, mandatory training untuk fikih pasien, kemudian adanya edukasi Islami bagi pasien, kemudian pemasangan EKG sesuai gender, pemakaian hijab pada ibu menyusui atau PBSW, pemakaian hijab di kamar operasi, dan penggunaan akad syariah dalam perjanjian dan transaksi non-tunai di rumah sakit. Nah, untuk standar pelayanan minimal syariah ini, target minimalnya adalah 85% yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Kalau dari DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia menetapkan standar minimal 70%, tetapi karena kita sudah mencapai angka tersebut, maka untuk tahun 2021 kita tetapkan bahwa target standar pelayanan minimal syariah ini adalah 85%. Baik, mari kita mengingat kembali kenapa kita harus membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan, ya. Jadi tujuan dari standar ini adalah agar tergambar niat ibadah dan tawakal para dokter, perawat, bidan dalam menjalankan pelayanan dan ikhtiar pasien dengan mengucapkan lafaz bismillah. Jadi agar kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan selalu ingat bahwa kesembuhan pasien itu adalah merupakan rahmat dari Allah, bukan semata-mata karena usaha atau kepandaian yang kita miliki. Tetapi kita wajib bertawakal kepada Allah tentang usaha atau ikhtiar yang sudah kita jalankan bagi pasien. Demikian juga pasien harus kita ingatkan untuk selalu berpikir bahwa bukan dokter, bukan perawat yang nantinya memberikan kesembuhan, tetapi semua itu nanti adalah kembali kepada Allah. Itu. Nah, di samping itu kita juga sebagai pemberi pelayanan kesehatan, kadang kita melihat pasien yang putus asa atau berharap lebih kepada dokter atau kepada perawat di luar kemampuannya, minta dijamin kesembuhannya dan sebagainya. Maka kita tidak boleh berhenti untuk mengingatkan pasien bahwa kesabaran pasien dalam menghadapi sakitnya akan memberikan pahala tersendiri. Dan dijanjikan oleh Allah bahwa orang-orang yang menderita kesakitan, bahkan hanya tertusuk diri, maka itu akan mengampuni dosanya. Nah,
Ini adalah hal yang diharapkan dari rumah sakit, bagi dokter, bagi perawat, bagi semua pemberi pelayanan, agar ruh dari rumah sakit syariah ini pada intinya adalah bisa mengajak pasien untuk selalu bersabar terhadap sakitnya dan selalu berikhtiar pada jalan yang benar. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hijab untuk pasien. Nah, ini tujuannya adalah tergambarnya pelayanan Islami dengan adanya edukasi pemakaian hijab bagi pasien muslimah yang belum mengenakan jilbab di rawat inap. Nah, ini mari kita evaluasi bersama, Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah pemberian hijab kepada pasien ini masih rutin kita laksanakan atau kita sudah lupa? Ya, karena kita kemarin harus menghadapi situasi pandemi di mana pasiennya sangat banyak ya, dan tenaga kita barangkali ada yang harus istirahat karena isoman. Nah, barangkali kita lupa kemarin untuk standar memberikan hijab kepada pasien ini. Ayo coba Bapak Ibu, teman-teman semua, kita kembali lagi terapkan. Coba dilihat apakah hijab-hijabnya ini masih mencukupi atau tidak jumlahnya untuk pasien. Itu apabila masih mencukupi, kita kembalikan lagi semangat kita untuk mengingatkan pasien yang belum berhijab. Ya, tapi kalau sudah tidak mencukupi, barangkali sudah waktunya kita melakukan pengadaan lagi. Jadi ini bagian dari dakwah yang sangat penting. Barangkali nanti pasien sebelum datang ke sini dia tidak tahu pentingnya hijab, tapi setelah dia melihat kepedulian kita, itu ini adalah aurat, kalau itu berkenan maka kami pakaikan hijab agar auratnya tertutup. Nah, kita menyampaikan dengan cara yang baik yang kita harapkan pasien bisa kemudian menerima dakwah itu yang tadinya tidak menggunakan jilbab karena tersentuh dengan kepedulian kita, maka dia kemudian menggunakan hijab. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mandatory training untuk fikih pasien. Di rumah sakit syariah, setiap perawat utamanya harus bisa memberikan pelatihan kepada pasien. Pada saat pasien itu sakit, tidak mampu berdiri, bagaimana cara sholatnya ketika duduk, bagaimana cara sholatnya ketika tidur, bagaimana cara wudhunya ketika dia tidak bisa banyak menyentuh air. Nah, ini setiap tahun kita harus laksanakan pelatihan ini. Itu, jadi kita berharap Bapak Ibu, teman-teman semua selalu merefresh ilmunya tentang fikih bagi pasien, agar pasien ketika datang ke rumah sakit Islam itu mendapatkan nilai lebih dibanding apabila pasien itu datang ke rumah sakit lain. Kemudian yang berikutnya adalah adanya edukasi Islami berupa leaflet atau kerohanian. Dan ini alhamdulillah sudah kita jalankan sejak lama, bahwa semua pasien yang baru datang selalu dikunjungi oleh petugas kerohanian dan kemudian diberikan buku-buku doa. Begitu. Nah, mari kita perawat yang setiap hari masuk di ruangan pasien mengingatkan barangkali keluarganya atau pasiennya agar memperbanyak berdoa selama sakit, karena ketika kita diuji dengan rasa sakit biasanya kita akan lebih mudah tersentuh hati kita untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah pemasangan EKG sesuai gender. Pemasangan EKG sesuai gender ini tentu saja sangat bermanfaat bagi pasien-pasien kita, terutama pasien-pasien yang wanita, begitu ya, karena ini merupakan daerah aurat untuk pemasangan atau pemeriksaan EKG ini, sehingga kita upayakan sebisa mungkin bahwa kita memasang EKG ini sesuai dengan jenis kelamin pasien. Kemudian yang berikutnya adalah pemakaian hijab bagi ibu menyusui.
Jadi ini sama seperti pemakaian hijab pada pasien muslimah tadi, tetapi ini hijabnya lebih khusus, yaitu yang menutup area eh, pribadi pada ibu menyusui, disebut sebagai pedaisui atau penutup dada ibu menyusui. Kita tahu bahwa dalam budaya kita menyusui di tempat umum itu masih bukan sesuatu yang tabu begitu ya, masih banyak yang menganggap itu wajar. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa pasien-pasien yang datang ke sini masih menganut budaya tersebut, sehingga mereka merasa tidak perlu merasa malu apabila sedang menyusui bayi, mau dimanapun bisa dilakukan begitu. Nah, meskipun banyak juga di antara pasien-pasien kita yang mungkin sudah memiliki kesadaran. Nah, terkhusus bagi pasien-pasien kita yang belum memiliki kesadaran, di sini adalah ladang amal bagi ibu-ibu yang bertugas di Siti Hajar atau di PK, mengingatkan ya, menyentuh hatinya bahwa ibu ini kita berikan penutup dada itu menyusui agar aurat itu tidak terlihat oleh orang lain selama menyusui. Saya yakin apabila ibu-ibu perawat atau bidan ini mampu menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang menyentuh hati, tidak menutup kemungkinan bahwa pasien kita ini nantinya akan tercerahkan. Oh iya, ternyata di sini aurat saya dihargai, dijaga. Masa saya nggak menjaga aurat saya sendiri? Jadi yang kita harapkan pasien-pasien muslimah yang tadinya belum memakai hijab bisa setelah pulang dari sini menjadi tersentuh hatinya untuk memakai hijab. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita beruntung sekali bekerja di sini, ada banyak sekali kesempatan dakwah yang sebetulnya ringan apabila kita sudah memiliki kesadaran atau sudah memahami ini sebagai suatu ladang amal yang mudah, ya, sehingga eh, rumah sakit syariah ini tidak hanya sekedar kita jalankan sebagai status, tapi betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kehidupan spiritual pasien dan bagi ketaatan pasien kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah pemakaian hijab di kamar operasi, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan lagi hal ini, apakah betul kita sudah memberikan hijab yang memadai bagi pasien selama melakukan operasi, ya, karena selama pasien operasi ini tidak sadar ya, tidak sadar. Tapi kita tentu harus membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang dilakukan operasi. Tentu kita ingin seminimal mungkin aurat kita itu yang terlihat oleh orang lain. Karena itu nafas dari standar ini adalah yang dibuka itu adalah area yang diperlukan saja. Nah, kita sudah memiliki pakaian khusus untuk pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Jadi insya Allah standar ini sudah dilaksanakan. Hanya mari kita tambahkan unsur dakwahnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai mempersiapkan pasien di ruangan sebelum pasien itu dibawa ke OPA, Bapak Ibu mengganti bajunya menjadi baju operasi, maka Bapak Ibu bisa sambil membuka. Pak, Bu, ini kita pakaikan baju operasi. Baju operasi ini akan menutup aurat Bapak Ibu selama menjalani operasi. Dan nanti yang dibuka hanya area yang dilakukan tindakan saja. Termasuk ibu-ibu yang tidak pakai jilbab juga kita berikan jilbab, kita berikan hijab. Nah, ini bisa menjadi ciri khas ya Bapak Ibu, teman-teman semua, bisa menjadi ciri khas bagi rumah sakit Islam. Oh, ada bedanya ternyata. Saya itu dirawat di rumah sakit yang Islam, rumah sakit yang syariah, dengan rumah sakit yang biasa-biasa saja. Di rumah sakit Islam berkali-kali kita itu ditekankan tentang penjagaan aurat kita atau aurat pasien. Nah, dengan demikian nanti kita berharap itu menjadi branding.
bahwa di sana di RSI Klaten itu aurat pasien itu sangat dijaga. Nah, tak tolong Bapak Ibu yang sudah menjalankan standar ini dengan baik, selalu ditambahkan kata-kata kepada pasien, didakwahkan, disampaikan kepada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah penjadwalan operasi elektif yang tidak terbentur waktu sholat. Ini sudah ada programnya ya, sehingga diharapkan untuk operasi-operasi yang elektif ini tidak membuat pasien maupun petugas kehilangan waktu sholat. Kemudian penggunaan akad syariah dengan perjanjian dan transaksi non tunai di rumah sakit. Ini kita sudah mengubah akad-akad yang ada di rumah sakit. Akad itu perjanjian, ya, perjanjian atau kesepakatan menjadi akad-akad yang sifatnya syariah. Nah, kemudian ada indikator mutu wajib syariah, ada pasien sakaratul maut didampingi talqin, mengingatkan waktu sholat dan pemasangan BC sesuai gender. Berbeda dengan standar pelayanan minimal syariah yang targetnya secara nasional itu minimal 70 dan kita sudah menetapkan 85%. Kalau indikator mutu wajib syariah ini standarnya adalah 100%. Jadi memang ini bukan sesuatu yang bisa ditawar, Bapak Ibu. Kita lihat rinciannya, pasien sakaratul maut didampingi dengan talqin. Ini adalah cita-cita dari setiap orang Islam yang meninggal. Apabila nanti saya meninggal, saya ingin kata-kata terakhir yang saya ucapkan adalah la ilaha illallah. Gitu ya. Adalah la ilaha illallah, karena itu berarti dijamin masuk surga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ladang amal bagi kita. Mari kita menabung. Kalau kita melihat pasien yang sedang sakaratul maut, jangan berat hati untuk membimbing pasien itu mengucapkan la ilaha illallah. Kita bayangkan, ya Allah, seandainya besok saya yang meninggal, semoga juga ada yang membimbing saya. Itu karena itu kita ikhlaskan ketika kita menangani pasien. Nah, tantangan beratnya adalah pada pasien-pasien yang ada di isolasi, Bapak Ibu. Pasien yang ada di isolasi, kita tidak setiap saat bisa ditunggui keluarga pasiennya. Jadi Bapak Ibu harus lebih perhatian begitu apabila memang ada pasien yang sekiranya kondisinya sudah tidak baik, harapannya kecil, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu setiap kali masuk itu menuntun pasien itu dengan tahlil begitu ya, sehingga pasien tidak kehilangan kesempatan untuk mengucapkan ini di akhir hayatnya, karena ini tidak bisa diulang. Momen satu-satunya momen dalam hidup itu hanya sekali. Karena itu mari Bapak Ibu yang diberikan kesempatan untuk merawat pasien, bertemu dengan pasien, kita memiliki kesempatan untuk beribadah di situ. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan semoga nanti ketika kita meninggal ada juga orang yang rela atau bersedia menonton kita dengan ikhlas, dan kita bisa mengucapkan kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengingatkan waktu sholat. Jadi Bapak Ibu, mengingatkan waktu sholat ini termasuk wajib, tidak bisa ditawar. Jadi ayo jangan hanya kita mengisi lembaran bukti bahwa kita sudah mengingatkan waktu sholat, kita cap, kita tanda tangan, tetapi tolong Bapak Ibu betul-betul kita laksanakan. Betul-betul kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita kepada pasien, kepada Allah, bahwa pasien itu dirawat di sini, maka kita bertanggung jawab juga akan jalannya ibadah mereka. Jadi silahkan ditunjuk tugas khusus di setiap ruangan, di setiap shift, agar ketika waktu sholat tiba itu betul-betul kita mengingatkan pasien. Meskipun sudah ada azan yang dikumandangkan di rumah sakit, Bapak Ibu, tetapi rasanya akan sangat berbeda apabila memang ada perawat yang khusus datang, Bapak Ibu, ayo waktunya sholat, silahkan sholat dulu.
ada yang kesulitan wudhu diajari tayamum dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana persepsi pasien tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemasangan DC sesuai gender. Nah, ini karena merupakan aurat utama, maka standarnya juga 100%, tidak boleh dilanggar. Karena itu kita usahakan untuk melakukan ini sebaik mungkin. Tapi saya yakin insya Allah dari dulu sebelum kita menerapkan standar syariah, ini sudah selalu diupayakan oleh teman-teman di pelayanan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah standar-standar yang harus dijalankan oleh rumah sakit syariah. Lalu coba kita melihat sejauh mana kepuasan pasien terhadap penerapan standar syariah di rumah sakit kita. Nah, ini penelitian yang dijalankan di pertengahan tahun 2020, artinya sekitar 2 tahun kita menerapkan standar syariah. Kita ingin tahu bagaimana sih kepuasan pasien terhadap penerapan standar syariah di rumah sakit kita. Jadi ini data real Bapak Ibu dari 263 pasien. Ya, jadi yang pertama, apakah pasien itu puas atau menjadi lebih tenang ketika perawat itu mengajak pasien membaca basmalah? Dan jawabannya ternyata setuju dan sangat setuju Bapak Ibu, tidak ada yang tidak setuju. Ini artinya pada semua pasien yang Bapak Ibu rawat itu senang sekali. Mereka merasa tersentuh dan lebih tenang. Kalau diajak untuk membaca bismillah, dia tahu perawatnya baca bismillah, dia lebih yakin. Kemudian apakah pasien itu senang kalau diingatkan waktu sholat? Hanya ada satu yang tidak senang, tidak setuju. Yang lain dari 263 pasien ini, 262-nya merasa senang, respect. Oh, di sini tuh diingatkan waktu sholat. Kemudian apakah pasien itu terkesan atau senang gitu terhadap bantuan bersuci atau sholat? Nah, Bapak Ibu ingat ada standar di rumah sakit syariah itu kita harus membantu pasien itu untuk melakukan sholat atau tayamum ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau melihat dari hasil penelitian ini sepertinya belum optimal sekali kita menjalankan hal tersebut. Sebenarnya ini masih ada satu data lagi, apakah memang semua pasien itu dilakukan? Memang jawabannya belum semua pasien itu ditawarkan untuk bantuan wudhu atau sholat, tetapi sudah banyak juga yang sudah. Nah, ternyata mereka yang sudah dilakukan ini juga merasa senang, terkesan, oh iya, saya di sini tuh ditawarkan bantuan untuk wudhu, ada tayamum pad, ya, ada sprayer, begitu. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian, apakah pasien itu merasa dihargai apabila dilayani oleh perawat dengan jenis kelamin yang sama? Ternyata iya. 100% ini menyampaikan setuju dan sangat setuju. Jadi sudah betul Bapak Ibu kita memasang EKG sesuai gender, memasang DC sesuai gender, pasien merasa lebih nyaman ketika auratnya tidak dilihat oleh orang lain yang berbeda gender. Kemudian sama nomor 4 dan nomor 5 ini lebih kurang. Kemudian apakah pasien itu senang dengan keramahan perawat? Ini kita mengevaluasi standar kita ramah, amanah, profesional, islami. Keramahan ini sangat disukai oleh pasien. Kemudian apakah pasien-pasien kita merasa yakin dengan tanggung jawab perawat dalam melakukan pekerjaannya? Ternyata 30% ini merasa setuju dan 70% ini merasa sangat setuju. Artinya Bapak Ibu masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan apa yang sudah dilakukan selama ini dalam melayani pasien. Mari kita jaga, mari kita tingkatkan agar pasien ini tidak berkurang keyakinannya kepada Rumah Sakit Islam Klaten. Kemudian apakah mereka senang kalau perawat itu menguasai pekerjaannya? Jadi apakah mereka perawat-perawat yang di sini ini cukup menguasai pekerjaannya? Nah, 33,46 pasien ini menyatakan setuju dan 66,54-nya menyatakan sangat setuju. Mari kita tingkatkan terus profesionalisme kita dalam melayani pasien sehingga mereka tenang kalau dirawat di sini, yakin dan tenang. Di RSI Klaten aja, perawatnya pinter-pinter, dokternya pinter-pinter, gitu ya.
Kemudian, apakah senang dengan sikap dan penampilan Islami, terutama perawat? Ya, mereka senang sekali dengan sikap dan penampilan Islami yang ditampilkan oleh petugas-petugas kita. Kemudian, apakah untuk penunggu, apakah mereka merasa mudah menemukan musola? Jawabannya iya. Kemudian, apakah mereka mudah menemukan arah kiblat? Alhamdulillah, 100% ini menjawab sangat setuju dan setuju. Apakah merasa terbantu oleh suara azan di rumah sakit? Ya, mereka merasa terbantu. Kemudian, apakah merasa nyaman karena kamar pasien laki-laki dan wanita terpisah? Ternyata ada 2 yang tidak setuju, yaitu nah, tidak apa-apa, pasien itu berbeda-beda, tetapi sebagian besarnya mereka nyaman dengan pemisahan kamar antara laki-laki dan wanita. Kemudian apakah mereka merasa tenang karena di rumah sakit ini ada jaminan halal? Ya, ternyata semuanya merasa lebih tenang bekerja di rumah sakit yang memiliki jaminan halal pada makanannya dan pada kain yang dipakai dan juga pada obat-obatan yang tidak mengandung unsur yang diharamkan. Ternyata ini menjadi nilai lebih pelayanan rumah sakit kita di mata pasien. Kemudian apakah buku bimbingan doa yang diberikan itu bermanfaat? Ya, sebagian besar menjawab, semua menjawab setuju dan sangat setuju. Kemudian aktivitas mendoakan oleh petugas kerohanian apakah membuat pasien itu menjadi lebih sabar, lebih tenang menghadapi penyakitnya? Ya, ternyata jawabannya setuju dan sangat setuju. Nah, apakah saya akan menjadikan pilihan utama Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini sebagai rumah sakit pilihan utama? Ini jawabannya 262 pasien menjawab setuju dan sangat setuju, hanya 1 pasien yang tidak setuju. Dan apakah dia akan merekomendasikan pelayanan Rumah Sakit Umum Islam Klaten kepada teman atau kerabat yang memerlukan pelayanan kesehatan? Jawabannya semua juga setuju dan sangat setuju. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa pasien itu senang dengan pelayanan syariah yang kita bawakan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu, ini harus kita jaga, kita pupuk, kita jadikan branding. Lagi pasien yang datang ke sini harus bisa merasakan, oh ternyata saya dirawat di Rumah Sakit Islam Klaten yang rumah sakit syariah itu beda dengan kalau saya dirawat di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum saya tidak pernah diingatkan untuk sholat, saya nggak pernah diajak baca basmalah. Kalau mau nyontek ya nyontek aja, nggak pernah dinasihati untuk sabar, pasrah. Di sini saya lebih tenang karena saya dinasihati untuk menjadi sabar, untuk pasrah, gitu ya. Kemudian kalau di rumah sakit umum nggak ada yang peduli tentang aurat saya nggak pakai jilbab atau aurat saya terbuka, nggak ada yang peduli. Kemudian masang EKG, masang DC ya atau selang untuk pipis itu tidak mesti sama jenis kelaminnya dengan saya, tetapi di sini itu selalu jenis kelaminnya sama sehingga saya merasa nyaman. Di sini saya diingatkan untuk sholat, saya diajarkan wudhu, tayamum, saya diingatkan untuk menjaga aurat saya. Wah, pokoknya di Rumah Sakit Islam Klaten itu kalau saya pulang dari sana itu saya jadi tambah dekat sama Allah, saya jadi tambah taat menjalankan ajaran agamanya. Itu yang ingin kita bangun Bapak Ibu. Baik, tentang standar pelayanan syariah itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Kita cukupkan sekian, nanti untuk materi yang kedua, insiden keselamatan pasien syariah. Demikian dari saya, apabila ada kurangnya, mohon maaf, dan semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita diberi materi kedua yaitu tentang insiden keselamatan pasien syariah. Nah, ini merupakan konsep yang baru diperkenalkan sekitar 1 tahun yang lalu.
tampaknya kita belum optimal Bapak Ibu untuk menjalankan standar ini, maka mari kita coba mengingat kembali, belajar bersama tentang insiden keselamatan pasien syariah. Baik, apa itu insiden keselamatan pasien syariah Bapak Ibu? Insiden keselamatan syariah adalah suatu insiden keselamatan pasien yang berupa kejadian kegagalan atau kejadian yang berpotensi dapat menyebabkan kegagalan pasien atau keluarga menjalankan standar syariah atau kewajiban syar'inya di rumah sakit. Kejadian insiden keselamatan pasien syariah ini dapat berhubungan tetapi tidak terbatas pada pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah, dan penyediaan fasilitas ibadah. Begitu. Nah, apa saja sebenarnya contoh dari insiden keselamatan pasien syariah ini Bapak Ibu? Di antaranya adalah misalnya kita menyediakan musola tetapi tidak ada alat ibadahnya di situ, sehingga pasien yang tidak membawa mukena, yang tidak membawa sarung, dia tidak bisa menjalankan salat. Nah, ini termasuk insiden keselamatan pasien Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti yang melihat ini ya silahkan nanti dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, misalnya kekeruhannya, Pak Bu di musola yang itu hari apa itu tidak ada mukena, tidak ada sarung misalnya, sehingga nanti dari kerohanian bisa mengevaluasi, oh iya waktu itu dicuci dan barangkali lupa untuk meletakkan penggantinya. Nah, kalau tidak ada yang peduli, nanti kejadian seperti ini bisa berkepanjangan sehingga pasien atau keluarganya mengalami kesulitan untuk beribadah selama di rumah sakit. Dan itu kita hindari untuk terjadi di rumah sakit syariah Bapak Ibu. Kemudian ada pasien yang dipasang DC oleh petugas yang berbeda gender. Ini tidak semestinya terjadi, apalagi pada kondisi yang tidak darurat. Oleh karena itu, ini masuk dalam insiden keselamatan pasien syariah. Kemudian ketidaktersediaan hijab bagi pasien, seperti yang disinggung dalam materi sebelumnya ya Bapak Ibu. Hijab untuk pasien ini target kita 85%, oleh karena itu hijabnya harus selalu tersedia di ruang-ruang rawat. Atau ketidaktersediaan stok bedai sui atau penutup bedai menyusui. Kemudian gangguan penyediaan air untuk bersuci. Nah, sehingga pasien atau keluarganya tidak bisa wudhu. Kemudian pasien tidak menjalankan sholat wajib karena operasi elektifnya itu melewati waktu sholat begitu. Kemudian pasien mendatangkan dukun atau melakukan pengobatan yang melibatkan syirik di rumah sakit Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita memberikan ruang untuk itu. Kemudian pasien muslim yang tidak dilakukan talqin saat meninggal. Ini termasuk yang katastrofik ya Bapak Ibu ya. Kita melihat seperti halnya insiden keselamatan pasien yang biasa yang kita kenal dalam akreditasi, maka insiden keselamatan pasien syariah ini juga memerlukan pencatatan dan pelaporan. Itu dan juga perlu dilakukan grading. Ini seserius apa masalahnya begitu. Nah, sama nanti dilaporkan ke Komite PMKP dalam waktu 24 jam. Nah, mari kita ketika melaporkan suatu insiden, semangatnya bukan untuk mencari kesalahan orang atau suatu bagian, tetapi semangatnya adalah untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Begitu. Jadi ketika melaporkan, kita tanya kembali niat kita. Apa ini? Kita mau mempermalukan atau kita mau bersama-sama memperbaiki. Nah, wajib kita laporkan terutama untuk hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh unit. Kalau diselesaikan sendiri oleh unit nanti pelaporannya kan cukup investigasi sederhana, cukup unitnya itu saja yang menyelesaikan, tidak perlu keluar ke unit lain. Tetapi kalau sudah kompleks, tidak bisa diselesaikan sendiri, maka memang harus melibatkan unit lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar perbaikannya bisa dilakukan secara cepat karena banyak yang membantu. Begitu. Kemudian ini adalah frekuensi IKP syariah sama dengan frekuensi IKP biasa ya Bapak Ibu, sangat sering terjadi nilainya 5, kalau sering terjadi nilainya 4. Nah ini angkanya ini terbalik ya Bapak Ibu ya. Jadi
yang sangat sering terjadi nilainya paling tinggi, yang sangat jarang terjadi nilainya paling rendah. Kemudian untuk yang tabel dampak atau konsekuensi risiko yang tidak signifikan, ini tidak ada risiko kegagalan menjalankan prinsip syariah, misalnya terjadinya mati air ya, mati air, tapi kemudian masih bisa tayamum. Nah ini kita masih bisa memasukkan dia ke tidak signifikan gitu ya. Kemudian risiko terjadinya kegagalan menjalankan prinsip syariah karena kondisi yang darurat gitu ya. Misalnya ini kita harus EKG sesuai gender, tapi ini darurat sekali nih, pasiennya keburu jelek. Pasien yang perawat yang gendernya sama ini baru menangani pasien lain yang sama gawatnya, maka mau tidak mau harus dilakukan yang berbeda gender. Nah ini memang ada kegagalan menjalankan prinsip syariah, tapi ini kondisi darurat gitu. Kemudian moderate. Moderate ini risiko terjadi kegagalan menjalankan prinsip syariah yang berhubungan dengan ibadah selain dari rukun Islam yang pertama dan kedua. Ya, misalnya ada pasien yang wanita, dia belum menggunakan hijab, tapi kita hijabnya kehabisan, sehingga kita tidak bisa mengasihkan hijab, itu bisa masuk ke sini. Kemudian mayor ini risiko terjadinya kegagalan prinsip syariah yang berhubungan dengan rukun Islam kedua, risiko kegagalan yang menyangkut atau tercampur tergantinya sesuatu yang halal dengan yang haram, misalnya tadi operasi elektif yang melewati jam waktu sholat, gitu. Sehingga ini pasiennya nanti bisa nggak mengejar waktu sholatnya, ya. Kalau sampai tidak bisa terkejar, berarti dia masuk mayor. Atau tiba-tiba ada makanan haram yang tercampur dalam makanan pasien misalnya, itu tidak ya. Nah, ini semoga tidak terjadi. Nah, kalau itu terjadi, maka dia termasuk mayor. Kemudian katastrofik itu risiko terjadinya kegagalan menjalankan prinsip syariah yang berhubungan dengan akidah atau rukun Islam yang pertama. Misalnya tadi, pasien membawa pengobatan syirik ke dalam rumah sakit, pendekar temannya membawa dukun, atau pasien tidak dilakukan talqin padahal dia muslim. Ini masuk dalam katastrofik. Nah, bagaimana insiden keselamatan pasien yang umum, maka nanti untuk insiden keselamatan syariah ini juga akan ada gradingnya, grading biru, hijau, merah, dan kuning. Kalau biru dan hijau cukup diselesaikan di unitnya saja pembahasannya, tidak perlu keluar karena biasanya itu minor, maksimal moderat ya, Bapak Ibu, sehingga bisa diselesaikan oleh unitnya sendiri. Tapi kalau sudah kuning atau merah, maka harus sampai pada manajernya begitu. Nah, sama saja kalau yang hijau dan biru itu namanya investigasi sederhana, kalau yang kuning dan merah itu namanya root cause analisa atau RCA atau analisa akan masalah. Nah, hasil dari investigasi sederhana maupun RCA adalah rencana perbaikan dan bisa melibatkan terjadinya desain dan redesain suatu proses. Apa sih desain redesain? Mungkin kita membuat SPO yang baru agar misalnya agar penggantian mukena di musola itu tidak terlambat sehingga mukenanya selalu tersedia. Itu misalnya desain, tadinya kita belum punya aturan mainnya atau prosedurnya, bagaimana sih kita menjaga agar alat ibadah itu selalu tersedia. Sekarang kita bikin gitu. Atau redesain suatu proses. Redesain itu misalnya sudah ada tuh SPO-nya, tapi sepertinya perlu diperbaiki. Karena dengan SPO yang ini kok ternyata masih terjadi kegagalan atau masih terjadi insiden. Itu namanya desain redesain. Demikian juga pada insiden keselamatan pasien yang biasa, yang bukan syariah, sama juga ada desain redesain. Misalnya dengan metode metode yang sekarang kita jalankan kok masih banyak terjadi kesalahan identifikasi pasien. Nah, maka bagaimana caranya nih agar nggak banyak terjadi kesalahan identifikasi pasien secara desain agar meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan kesalahan. Itulah pentingnya kita melupakan suatu insiden untuk keselamatan kita sendiri, untuk keselamatan pasien dan keselamatan kita sendiri. Nah, oke. Demikian Bapak Ibu untuk materi kedua tentang insiden keselamatan pasien syariah.
tidak panjang, tetapi semoga bermanfaat dan digabungkan dengan materi yang pertama, semoga bisa menyemangati kita untuk tetap menjalankan standar syariah di rumah sakit, tidak sekedar untuk dokumentasi atau seremoni atau sertifikasi, tetapi mari kita menjiwai standar syariah ini, terutama di manajemen mutu, agar pasien datang ke rumah sakit syariah ini tercerahkan, gitu Kak Ibu ya, tercerahkan, semakin dekat kepada Allah, semakin sabar, semakin bersyukur, dan semakin taat menjalankan ibadah, utamanya yang terkait dengan standar syariah, ada sholat, wudhu, dan memakai hijab. Dan tidak kalah penting juga, semoga itu menjadi branding bagi rumah sakit kita, sehingga pasien merasa lebih tenang apabila datang ke sini, dan mereka lebih senang juga apabila mereka datang ke sini karena mendapatkan nilai lebih, tidak hanya sembuh, tetapi tambah yakin kepada Allah, tambah tenang hidupnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.